Fams, konsumsi jamur ternyata lumayan tinggi loh di luar negeri. Mulai dari Prancis, Jerman, Rusia, Amerika, sampai Jepang. Semua warganya suka makan jamur. Gak heran deh kalau pemerintah lagi gencar nih mengajak para petani Nusantara untuk budidaya jamur agar bisa diekspor ke luar negeri. Wah, jadi peluang Indonesia mendunia nih. Sebenarnya Fams, bahan baku hidangan yang satu ini cukup jauh dari kata populer. Di lidah pecinta kuliner Nusantara, menu berbahan jamur emang kalah pamor dengan ayam ataupun ikan. Wait, justru di situ keunikannya nih Fams. Jangan dulu pandang sebelah mata ya. Dari segi harga dan kenikmatan, sajian berbahan dasar jamur nggak kalah istimewa. Dengan cara pengolahan modern, tanpa meninggalkan resep klasik kuliner Nusantara, menu rendang kalengan dari jamur kancing ini lezatnya nggak kaleng-kaleng Fams. Di sini Fams, periode produksi menu olahan jamur kalengan ini berjalan hampir setiap hari. Dalam sekali produksi, sekitar 300-500 kaleng menu Nusantara jamur bisa dibuat. Fams, jamur menjadi salah satu sumber protein nabati yang punya banyak manfaat bagi tubuh manusia. Bagi para vegetarian yang tidak menyantap olahan daging, bisa nih jadikan jamur sebagai alternatif kuliner penggantinya loh. Gak heran Fams, rendang jamur yang biasanya terbuat dari daging sapi diminati bahkan sampai ke luar negeri. Tuh kan, Indonesia bisa mendunia. Oh iya, menjadi salah satu metode pengawetan, makanan dalam kemasan kaleng emang lebih praktis di era penuh kesibukan kayak sekarang nih. Melewati proses masak dan sterilisasi pada suhu tinggi, ngebuat aneka menu kalengan ini bisa tahan bulanan bahkan tahunan Fams, meski tanpa bahan pengawet. Fams, jamur adalah jenis tumbuhan yang biasa tumbuh di tempat lembab. Setiap jamur membutuhkan suhu berbeda untuk tumbuh subur. Konon pada masa lalu Fams, masyarakat pedesaan mudah mendapat jamur saat musim penghujan tiba. Sayangnya, nggak semua jamur nih bisa dikonsumsi. Beberapa jenis diantaranya bahkan terlarang nih untuk dimakan. Biasanya nih Fams, jamur yang beracun punya warna terang yang mencolok. Jamur beracun dan tidak aman dikonsumsi sering juga nih memiliki bau busuk yang menyengat. Gak banget deh. Tapi tenang, di sini semua jamurnya aman dikonsumsi. Punya sekitar 35 macam jamur yang dibudidaya. 10 jenis diantaranya udah berhasil nih diracik jadi menu sehat, lezat, dan menggugah. Dari hidangan menu jamur kalengan, kemasan kantong tersaji di atas piring. Sampai minuman nih, semua ada sentuhan jamur Fams. Tenang, semua aman, serta nikmat di lidah dan di kantong. Oh iya Fams, ungkapan usaha gak akan mengkhianati hasil. Bukan sekedar kata-kata anak senja. Kalau dijalani dengan sungguh-sungguh, kemungkinan kita untuk sukses bakalan besar juga Fams. Buktinya ada di sini nih Fams. Berawal dari sebuah angkringan, rumah makan ini meluas dan bisa menampung ratusan pengunjung sekaligus. Wih, tekun mau belajar, konsisten puluhan tahun, dan berani berinovasi dengan bahan baku jamur, ngebuat rumah makan serba jamur ini kini tinggal memetik hasil. Saya ingin hanya merubah hari tua saya. Maka saya bilang, mengapa saya jamur? Karena memang selama 30 tahun itu saya mengelola budidaya, pembibitan, dan pengolahan gitu. Nah, itu ilmunya yang saya pakai untuk bisnis. Modalnya itu gitu. Nah, kalau kamu penasaran nih pengen nyobain lezatnya aneka menu serba jamur, silakan datang aja ke sini Fams. Lokasinya ada di Niron, Pandowoharjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Karena mengandung banyak protein, jamur dipercaya bisa membentuk jaringan otot dan mengganti sel-sel yang sudah mati. Salah satunya jenisnya adalah jamur kancing ini Fams. Agar tumbuh dengan baik, jamur kancing butuh iklim dan kelembapan yang sesuai. Gak cuma itu, supaya lebih mudah memasaknya, sekarang juga ada nih kemasan jamur kancing dalam bentuk kaleng. Jadi, lebih tahan lama nih, dan bisa dimasak kapan aja. Berlokasi di kaki Gunung Bromo, Jawa Timur, jamur dibudidaya dengan suhu yang dingin dan iklim yang lembab Fams. Nah, media tanam inilah yang menjadi cikal bakalnya tumbuhnya jamur. Media kompos ini dibungkus seperti ini, kemudian bungkus dan letakkan di ruang inkubasi. Butuh waktu 12-13 hari agar bibit jamur bisa tumbuh Fams. Agar kelembaban ruang cukup baik, suhu ruangan harus diatur 24-27 derajat Celcius. Nah, ini dia nih hasilnya. Bibit sudah mulai tumbuh. Putih-putih itu adalah miselium yang nantinya bisa menyerap makanan dan berkembang menjadi jamur Fams. Kalau udah gini nih, tambahin aja nih tanah gambut supaya jamur bisa berkembang dan bisa dipanen. Tanah gambut juga berfungsi melindungi miselium dari kekeringan dan sebagai cadangan air.
Fams, ini dia nih, bibit jamur yang sudah didiamkan 7 hari. Tuh, udah mulai kelihatan kan pertumbuhannya? Jamur yang sudah berumur 12 hari ini udah bisa dipanen, Fams. Ukurannya sekitar 4 cm dan gak mekar di bagian atasnya. Kemudian, jamur kancing masuk ke pabrik pengemasan. Dalam satu hari, pabrik yang sudah ada sejak 12 tahun ini bisa mendatangkan jamur sebanyak 20 ton untuk dikemas. Wah, banyak juga ya, Fams. Sebelumnya, cuci jamur-jamur dengan air mengalir agar bersih dari tanah dan sisa akarnya. Selanjutnya, jamur melewati konveyor berjalan untuk masuk ke tahap klorinasi. Di sini nih, air berkonsentrasi kapuri tinggi akan mencuci jamur untuk menghilangkan mikroba pada jamur. Setelah pencucian, jamur akan masuk ke tahap blanker atau pengukusan. Pengukusan bisa memproses 3 ton jamur loh, Fams. Dalam waktu 60 menit dengan suhu 90 derajat Celcius, jamur akan keluar dan langsung masuk ke tabung pendinginan. Suhu di dalam langsung turun nih menjadi 40 derajat Celcius, Fams. Jadi, nggak perlu nunggu lama-lama nih sampai jamur dingin. Lanjut, jamur disortir. Setelah dipotong bagian yang rusak, pisahkan jamur berdasarkan ukurannya, mulai dari ukuran 18 mg sampai 45 mg, Fams. Semua sudah otomatis terpisah di dalam alat grading. Jamur kemudian masuk ke mesin glider untuk dipotong kayak gini, Fams. Wah, enak nih diayunain begini. Tapi ayunan ini cuma buat jamur, Fams. Mesin shaker ini berguna untuk menghilangkan remah-remah sisa pemotongan. Setelah itu, jamur masuk ke proses pengalengan. Satu kaleng akan terisi seberat 147-149 gram. Sebelum masuk ke mesin exhauster, isi jamur dengan larutan yang mengandung garam, vitamin C, dan sitrat dulu ya, biar tambah sehat. Sip, tutup kaleng menggunakan bahan yang sama, dan siap meluncur. Kaleng-kaleng ini kemudian masuk ke dalam bak perendaman air panas. Kemudian masuk ke mesin sterilisasi yang memakan waktu 59 menit. Setelah dikeringkan, cek terlebih dahulu ya apakah kaleng ini masih mengandung udara atau sudah kedap. Caranya tinggal ketuk-ketuk kayak gini. Kalau suara nyaring, tandanya masih ada udaranya, Fams. Dan gak bakal lanjut ke proses labeling. Wih, jamur kalengan ini siap dikirim ke berbagai negara di Amerika, Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Bangga ya produk Indonesia mendunia. Fams, nah nggak hanya mendunia aja nih, menu jamur ini udah banyak yang modern, olahannya juga oke-oke ya. Pengganti daging juga bisa nih, Fams. Kalau misalnya bosan dengan menu itu aja, makan jamur juga oke. Ada satu menu yang oke banget nih, pai ayam jamur. Wah, seperti apa ya? Kita simak sama-sama yuk, ini dia. Gemoynya. Berbagai olahan pai dengan bentuk dan tampilan menarik kayak gini masih berani nolak, Fams. Pai dalam bahasa Inggris adalah sebutan untuk kue dengan adonan pastry yang diberi isian. Penggunaan kata pai dalam kamus Oxford dikorelasikan dengan makanan pada tahun 1303. Saat itu, pai menjadi terkenal dan populer pada tahun 1362. Tapi faktanya, tradisi membuat olahan pai ini sudah populer sejak masa yang jauh lebih tua. Di Indonesia, pai paling terkenal adalah pai susu yang menjadi olahan khas Bali. Kini, pai bisa disajikan dengan bentuk dan isian beragam, Fams, mulai manis sampai gurih. Misalnya, pai milik Kak Mia ini, Fams, setidaknya ada 15 varian rasa pai yang dibuat, mulai dari pisang fla, pisang opera, kelapa pai, mixed fruit cinnamon, dan lainnya. Nah, hebatnya lagi nih, Fams, pembuatan pai ini gak pernah sepi orderan, Fams. Tiap hari ada aja pelanggan yang order. Ide pembuatan pai-pai ini berawal dari pengalamannya saat di Timur Tengah, Fams. Saat itu, ia mencoba berbagai pai dengan beragam rasa dan topping. Kemudian, timbullah ide untuk memproduksi pai dengan berbagai rasa dan cocok dengan lidah Indonesia. Unik ya? Anyway, kamu udah pernah belum, Fams, nyobain pai jamur? Selain endes nih ya, ukurannya no kaleng-kaleng, gedong banget. Bah, gedong. Olahan pai ayam jamur adalah perpaduan pai dengan campuran daging ayam dan jamur champignon, Fams. Jenis pai ini memiliki diameter hingga 24 cm dengan berat mencapai 2 kg. Wah. Proses dimulai dengan menggiling kulit pai hingga rata dengan spin roll. Lanjut, Fams, tata kulit pai dalam loyang dan siapkan filling. Iris tomat menjadi beberapa bagian. Tambahkan potongan jamur champignon.
Lanjut, siapkan suiran daging ayam, tepung maizena, susu bubuk, dan keju. Aduk deh hingga rata. Kalau sudah, masukkan dan tata di atas adonan pie. Jangan lupa ya, beri topping dan taburan daun parsley. Oke, pie ayam jamur siap di oven. Nah, ini dia nih fams, pie ayam jamur yang udah matang. Olahan pie ini emang cocok banget nih dimakan saat acara santai fams. Rasa kulit pie yang lembut dengan topping yang unik, wih bener-bener nagih. Nah, buat kamu yang penasaran fams, lokasinya ada di daerah Pancoran Mas, Depok ya. Selain enak, pie-pie ini dijamin sehat, no pengawet. Ada 3 ukuran pie yang bisa kamu pilih nih fams, mulai dari small, medium, dan large. Harganya cincai lah, mulai dari Rp20.000. Haha. Dan kalau nggak bawa uang cash, gampang banget fams. Udah download aplikasi Alobank belum? Nah, kamu nggak perlu repot lagi nih fams untuk bertransaksi. Cukup tinggal scan barcode aja. Jangan lupa juga upgrade ya menjadi Alo Prime untuk ngedapetin keuntungannya lebih banyak lagi. Fams, kalau cuaca lagi panas, minum es itu waduh enak banget. Es doger maksud doger. Es dawet, es cendol. Asik banget ya. Tapi kalau misalnya es ke Jepang-Jepangan, ke Eropa-Eropaan, waduh, kayak gimana tuh? Tapi nggak usah ke sana, fams. Di Indonesia juga ada kok. Nah, penasaran? Kayak gimana esnya ya? Nah, ini dia nih es krim ala Jepang yang sangat istimewa. Ada ramen ice cream, ada sushi, dan masih banyak lagi. Semuanya dalam bentuk es krim. Muantul nggak tuh? Kalau lihat sekilas doang nih fams, pasti nyangkanya ini ramen asli. Padahal cuma marshmallow, permen, dan puding yang dibentuk menyerupai ramen. Kreatif banget sih. Selalu ada ide baru nih untuk menikmati sesuatu. Apalagi bikin yang lucu-lucu kayak gini nih. Oh iya fams, dinamakan es krim ala Jepang ini bukan berarti diimpor dari sana, tapi lebih ke bentuknya yang mirip dengan kuliner khas negara Sakura. Kalau komposisi es krimnya masih terbuat dari susu yang diberi pemanis dan dibekukan. Buat bikin es krim ala Jepang nih, cuma butuh cetakan khusus agar bentuknya menjadi berbagai es krim ramen dan udon. Soal rasa fams, banyak pilihannya. Ada vanilla, coklat, strawberry, lemon, mocha, matcha, pandan, mint, sampai es doger. Tinggal campur deh sesuai selera aja. Gak cuma es krim nih yang dibentuk menyerupai makanan Jepang. Konsep kedai es krimnya juga Jepang banget fams. Berbagai ornamen khas Jepang seperti lampu gantung, tulisan Jepang, sampai mural lengkap. Tempatnya yang semi outdoor bikin santai bareng teman-teman terasa semakin manis. Ngomongin es krim fams, kemunculan es krim ini dipercaya berawal dari zaman kepemimpinan kaisar dari Romawi. Di tahun 64 Masehi, saat itu es krim menjadi hidangan pesta yang diambil dari pegunungan es salju. Kemudian dihidangkan bersama buah-buahan dan madu. Es krim satu ini juga bisa bikin mood dan imun auto naik loh fams. Rasanya kenyal, empuk, manis lagi. Ini loh, marshmallow ice cream. Sebelum disantap, marshmallow harus dibakar dulu nih fams. Kebayang kan? Sensasi nikmatnya sensasi gula yang meleleh. Plus es krim manis yang lumer di mulut. Yummy banget. Oh iya, kita bisa loh bikin marshmallow di rumah. Caranya, masak campuran gula pasir, air, dan sirup jagung. Biar teksturnya kenyal harus marshmallow, harus ditambahkan gelatin fams. Itu loh turunan protein yang biasa dibuat dari tulang hewan. Gelatin yang ini halal ya, sering juga dipakai untuk pembentuk, pengental, dan perekat dalam industri makanan. Gelatin yang udah dilelehkan, lanjut dicampur bareng adonan gulanya. Harus dalam keadaan panas ya fams, biar larutan gula dan gelatin gak menggumpal. Untuk isiannya, aduk krim kocok dan susu kental manis. Terus, tambahkan stroberi yang udah direndam air gula fams. Simpan di dalam lemari pendingin sebelum dicampur sama adonan marshmallow. Sekarang, cetak ice cream marshmallow.
Kudapan ini bisa diisi rasa macam-macam fams. Favoritnya vanilla cookies sama coklat. Asiknya. Bikinnya gampang, rasanya juga nendang. Pas banget kan buat menemani waktu selama di rumah? Yummy! Wah, masih bahas yang dingin-dingin nih. Es batu menjadi benda yang paling dicari saat udara panas dan gerah. Yoi nggak? By the way, kamu pasti udah sering lihat nih es batu model kayak gini. Yap, ini namanya es batu kristal. Biasa ditemuin pas beli minuman dingin. Tapi pada tahu nggak kenapa es batu kristal ini bentuknya silinder kayak gini? Daripada penasaran, kita langsung aja nih ke pabriknya yang ada di kota Tangerang, Provinsi Banten. Buat bikin es batu untuk dikonsumsi, bahan baku air didatangkan langsung dari tempat pemasok pengolahan air minum. Kemudian ditampung dalam tangki-tangki penampung yang bisa menampung air bersih sebanyak 2 ton. Wait, air bersih ini belum bisa langsung diproses jadi es batu fams. Air masih harus melewati beberapa proses filtrasi atau penyaringan biar lebih higienis. Pertama, ada filter pasir mangan atau pasir kuarsa, bertugas menyaring kadar zat besi tinggi dalam air. Kedua, filter karbon yang dikenal punya daya serap tinggi untuk penjernih air. Juga bisa menyaring bau dan rasa pada air. Ketiga, ada filter pasir silika, menyaring kotoran berukuran kecil yang masih terbawa bersama air. Keempat, air bakal melewati filter ultrafiltrasi 1 dan 2. Yang masing-masing filter ini bisa menyaring partikel-partikel berukuran sangat kecil. Terakhir, ada filter ultraviolet yang fungsinya membunuh mikroorganisme seperti bakteri, kuman, dan juga virus dalam air yang bisa berbahaya buat kesehatan. Air yang sudah melalui proses filtrasi tadi disebut dengan air baku yang siap dijadikan es batu fams. Wih, es batu kristal udah jadi tuh. Setiap 23 menit sekali, mesin ini bisa menghasilkan es batu kristal sebanyak 260 kg fams. Udah cepat, banyak juga lagi. Wah, keren. Biar nggak meleleh, es langsung dikemas ke dalam kantung plastik besar ini deh dan disimpan dalam lemari pembeku. Fams, kalau mau main salju nggak usah jauh-jauh ke Jepang, apalagi Swiss. Cukup di Kota Kembang, Bandung. Udah bisa nih ngajak keluarga merasakan sensasi main salju. Ini dia, wahana salju pertama di Paris Van Java. Panama Park namanya. Lokasinya ada di Cijerah, Kota Bandung. Tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Di Panama Park ini, pengunjung bisa bermain salju dengan membayar tiket masuk Rp70.000 per orang. Itu harga pas weekend. Kalau hari biasa, jadi lebih murah lagi. Cuma Rp50.000 aja. Kalau nggak punya jaket winter atau musim dingin, nggak usah pusing fams. Tiket masuk tadi udah termasuk peminjaman jaket windbreaker, sepatu boot, hingga sarung tangan. Wah, mantep nih. Jaket ya, model 2 lapis gitu fams. Jadi tubuh dijamin tetap hangat. Sepatu boot juga tersedia berbagai ukuran. Bahan sepatu bootnya sengaja dipilih dari karet supaya anti-slip ketika berjalan di atas salju. Sarung tangannya juga khusus untuk musim dingin seperti di luar negeri fams. Soalnya di dalam sini emang dingin banget. Di dalam sini pengunjung bisa main seluncuran setinggi 3 meter. Meluncurnya pakai alat plastik seperti ini ya fams. Terus bisa juga nih masuk iglo alias rumahnya orang Eskimo dan bikin es serut deh. Bercanda fams. Maksudnya bermain salju pakai mainan seperti ini. Pokoknya dijamin seru banget fams. Luas ruangannya 200 meter persegi. Suhunya di sini bisa mencapai 5 derajat Celcius alias berada di bawah titik beku. Kebayang nggak tuh dinginnya kayak apa? Makanya di sini juga dibuat aturan kalau setiap pengunjung hanya boleh bermain salju selama 30 menit aja. Bukannya apa-apa nih fams. Sebagai penduduk negara tropis yang terbiasa hidup di suhu hangat, suhu minus 5 derajat Celcius itu emang ekstrim banget. Kalau terlalu lama main di sini, takutnya malah bisa bikin metabolisme tubuh terganggu. Bisa-bisa tangan jadi mati rasa. Waduh, jangan sampai deh fams. Kalau tangan udah mulai mengkerut dan badan menggigil kedinginan, itu tandanya kamu harus melipir ke arena bermain lain yang ada di sini. Misalnya, game arcade ini nih. Gak cuma anak-anak aja fams, orang dewasa juga boleh ikutan main kok. Atau mau yang lebih klasik kayak komedi putar, ada juga tuh.
Kalau mau yang lebih menantang, bisa coba nih arena playground. Emang sih ini khusus buat anak-anak, tapi dijamin gak kalah seru. Ada juga wall climbing, bubble roll, sepeda, sampai mandi bola. Wah, cocok nih buat menghabisin energi si buah hati. Udah, itu aja. Wait, tunggu dulu. Masih ada satu lagi nih. Permainan lampu interaktif. Lampunya bisa nyala nih kalau diinjak seperti ini. Wih, keren banget ya. Kalau kesini, bisa bakal lupa waktu nih, fams. Tuh kan fams, potensi alam Indonesia ini memang luar biasa fams, ya. Wah, keren banget, mendunia. Oke, yaudah, it's time for me to go. Besok nonton lagi ya Ragam Indonesia ya. Kita cek lagi nih, kira-kira potensi alam Indonesia apa nih yang oke nih untuk mendunia nih ya. Nah, tonton terus Ragam Indonesia karena Indonesia mendunia. Cabut dulu ya, bye.